Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواتي رحمكم الله, Islam adalah agama yang merupakan bentuk rahmat Allah atas semesta alam. Islam adalah agama yang datang dari Sang Rabb yang bergelar Rahman dan Rahim, dibawakan oleh seorang Nabi yang juga bersifat penyayang, penyantun kepada para manusia. Ajaran agama yang memang pada ajarannya sendiri, pada zatnya sendiri bersifat rahmat, membawakan rahmat bagi para manusia. Kemudian terjadilah yang terjadi di era ini. Bukanlah hal yang baru terjadi. Tuduhan-tuduhan yang ditujukan pada Islam dari keburukan-keburukan, tindakan-tindakan kerusakan, terorisme, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya barbar dituduhkan kepada ajaran Islam. Ini semua terjadi berangkat dari dua hal. Yang pertama memang entah berangkat dari kejahilan manusia akan agama Islam yang sesungguhnya. Berangkat dari ketidaktahuan mereka tentang hakikat sebenarnya syariat yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang kedua yang menjadi sebab dituduhkannya keburukan-keburukan tersebut atas Islam, hal tersebut juga memang terjadi berangkat dari adanya kedengkian dan kebencian kepada agama Allah, ketidakridhaan akan hak yang dibawakan dan dipeluk oleh para kaum muslimin, sebagaimana terjadi sejak awal mula dakwah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituduhkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya semua tuduhan. Dituduhkan ia adalah seorang penyihir, dituduhkan ia adalah seorang yang gila, dituduhkan ia adalah orang yang kesurupan dan tak bisa mengatasi jin yang merasupinya. Dan dituduhkan segala keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal ini juga hakikatnya apabila kita fahami adalah ujian yang sama pada setiap syariat, pada setiap rasul dan nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Datang melawan arus yang umum berjalan pada kaumnya, menjadi anti mainstream yang ada pada kaumnya,
Sehingga dituduhlah dan dicap dengan semua tuduhan-tuduhan buruk. Fitnah-fitnah keji yang tak layak bagi seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya untuk menyampaikan risalahnya. Ikhwatu rahimakumullah. Apabila seseorang mencoba untuk membaca dan membuka mata hatinya, melihat dengan jujur dan objektif ajaran Islam yang sebenarnya, maka sungguh ia akan menemukan bahwa tak ada ajaran lain di muka bumi, bahkan di alam semesta seluruhnya, yang mengajarkan nilai rahmat yang lebih besar daripada agama Islam, daripada syariat Islam yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Rabb yang begitu kental padanya sifat rahmat, sehingga tidaklah satu surat pun dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah, Al-Bara'ah yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka setiap Quran, setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menegaskan betapa kental sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia bergelar Rahman dan Rahim. Ini menegaskan betapa kentalnya sifat rahmat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan rububiyahnya, kepengurusannya dan keberkuasaannya atas alam semesta, betapa manunggalnya ia dalam menjalankan alam semesta, betapa ia adalah satu-satunya kuasa yang dapat menjalankan dan menjadikan apapun yang terjadi di alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Setelah ayat tersebut ditegaskan kembali sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana kental pada zatnya sifat rahmat. Datang ayat selanjutnya menegaskan hal tersebut. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang maha rahman, maha penyayang, maha pengasih. Allah yang maha rahim, maha penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan alam semestanya dengan rahmatnya, dengan cinta dan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya. Dan Ar-Rahman pada Allah subhanahu wa ta'ala bermakna Dhu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Begitu luas rahmatnya sehingga meliputi seluruh makhluknya, mu'minuhum wa kafiruhum, baik mukminnya ataupun kafirnya. Tidakkah kita lihat mereka kalaupun kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih dapat mendapatkan rizki, masih bisa menikmati nikmat-nikmat yang Allah jadikan di alam semesta. Demikian ratanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahman, Dhu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki sifat rahmat yang luas. Sementara Ar-Rahim, yang maha penyayang, adalah Dhu Ar-Rahmah Al-Khasah, zat yang memiliki rahmat yang spesial, yaitu rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Demikianlah perbedaan antara makna Rahman dan Rahim. Kalaupun keduanya menegaskan adanya dan kentalnya sifat rahmat pada Allah subhanahu wa ta'ala, namun memiliki tujuan yang berbeda. Dan para salaf berkata, Ar-Rahman alladhi iza su'ila a'ta. Ar-Rahman adalah zat yang apabila ia diminta pasti ia beri. War-Rahim, adapun Ar-Rahim adalah alladzi idza lam yus'al yaghdab. Adalah zat yang apabila ia tak diminta, hambanya meminta kepada hal lain selainnya, yaghdab, maka ia cemburu, marah. Demikian betapa kental sifat rahmat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innallaha ta'ala lamma khalaqallahu al-khalq, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, kataba fi kitabin indahu wa huwa fawqa al-arsh.
Allah menuliskan di dalam kitabnya yang ada di sisinya di atas arsh, yakni lauhul mahfuz. Allah menuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi. Allah takdirkan bahwasanya rahmatku akan mendominasi murkaku. Di sanad lain rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan jauh melampaui murkaku. Di sanad lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala kataba biyadihi ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala bahkan mewajibkan atas dirinya sendiri sifat rahmat. Betapa kental sifat rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz." Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat menjadi 100 bagian. Thumma anzala 'alal ardi juz'an wahidan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dari 100 bagian tersebut, Allah turunkan 1 bagian ke muka bumi. Yataraham bainahal khalaiq, yang dimana para makhluk berbagi dari 1 bagian tersebut yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas muka bumi. Semua makhluk mendapatkan jatah rahmat dari 1 bagian yang Allah turunkan di muka bumi. Amsaka indahu 99. Kemudian Allah tahan pada dirinya 99 bagian lagi. Dengan itu Allah akan merahmati para hambanya di hari kebangkitan kelak. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk yang dirahmatinya di hari kelak. Hatta dabbah, sehingga seekor hewan mendapatkan jatah rahmat dari yang 1 bagian itu. Begitu waspada ia menjaga cakarnya agar tidak mengenai anaknya. Makhafata an tusibah. Begitu ia jaga kakinya dan cakarnya supaya tak mengenai anaknya. Demikian bahkan hewan terbagi dari jatah 1 bagian rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Yang dimana para makhluk sejak zaman Adam alaihi salam sampai hari kiamat kita semua berbagi hanya dari 1 bagian rahmat. 1 bagian rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Bayangkan betapa luas rahmat yang masih ada pada Allah Subhanahu wa taala. Agama, ikhwatu rahimakumullah. Agama yang datang dari zat yang sedemikian rupa kental padanya sifat rahmat. Tak mungkin, sungguh mustahil agama demikian mengajarkan tindakan-tindakan terorisme, peledakan, tindakan barbar, perusakan fasilitas umum, kata-kata kotor, cacian dan makian. Agama yang datang dari Tuhan yang bersifat demikian sungguh tak mungkin mengajarkan keburukan dan kerusakan demikian. Ikhwati rahimakumullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyyur Rahmah. Nabi rahmat. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul, utusan dari golongan kalian. Azizun alaihi ma'anittum, yang terasa berat baginya hal-hal yang menyulitkan kalian. Terasa berat baginya apa yang kalian derita. Harisun alaikum, betapa ia berusaha untuk membawakan keselamatan atas kalian, hidayah atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada para kaum mukminin, sungguh ia adalah seorang yang penyantun dan penyayang. Kemudian Allah pun Subhanahu wa taala menegaskan juga masih hal ini di dalam firman-Nya yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh wahai Muhammad, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai bentuk rahmat kami bagi semesta alam. Maknanya Allah Subhanahu wa taala utus nabinya dan Allah turunkan kitabnya sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah menginginkan keselamatan bagi para manusia, diutuslah para rasulnya.
membawakan ajaran dan jalan keselamatan tersebut. Sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah utus nabinya dan Allah turunkan kitab-kitabnya. Kemudian bahkan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam di riwayat Hakim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah berkata, "Innama ana rahmatun muhdah. Innama ana rahmatun muhdah." Sesungguhnya bukan lain, aku adalah rahmat, yakni bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, muhdah. Yang dengan itu Allah berikan hadiah kepada para manusia. Sebagai bentuk hadiah Allah yang datang untuk membawakan jalan hidayah. Maka para ulama berkata, mereka yang menerima hadiah dari Allah tersebut dengan beriman dan berittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, najah, maka kelak mereka akan selamat. Dan mereka yang menolak hadiah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dengan kufur kepada nabinya, meninggalkan berittiba kepadanya, memilih ajaran-ajaran lain untuk diikutinya, bukan ajaran yang datang dari nabinya, maka niscaya mereka akan khaba wa khasir, celaka. Mereka akan hina. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dengan semua sifat rahmat ini yang Allah jadikan pada dirinya. Mungkinkah Nabi demikian mengajarkan keburukan, tindakan-tindakan yang merupakan sifatnya kerusakan di muka bumi, mengajarkan tindakan-tindakan kerusakan di muka bumi, terorisme, kehancuran, tindakan-tindakan barbar sebagaimana yang dituduhkan kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Seorang yang berakal sehat, apabila memang mereka membaca ajaran Islam, tak mungkin akan sampai kepada kesimpulan demikian. Ikhwati rahimakumullah, apabila kita tahu betapa ajaran agama ini yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang juga begitu kental padanya sifat rahmat, maka mungkin seseorang yang memang lurus hatinya dan membuka hatinya menyadari bahwa sungguh tak ada pilihan lain baginya kecuali harus memilih agama ini sebagai jalan hidupnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dengan sanadnya dari bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat bercerita ketika kita sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, kemudian Rasul pun sedang pergi sejenak untuk keperluannya. Kemudian para sahabat melihat seekor hamurrah, yakni seekor burung. Dan burung tersebut ada 2 anak padanya. Fa'akhadna, maka kami pun mengambil kedua anaknya tersebut. Tidak lama kemudian burung tersebut menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'rish. Dia terbang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terus bersuara. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, "Man fajja' hadhihi biwaladiha?" Siapa yang membuatnya resah dengan anaknya? Siapa yang membuat burung ini resah dengan mengambil anaknya? Rudduha ilai. Kembalikan anaknya kepadanya. Lihat, bahkan kepada hewan, betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berbagi juga kasih dan sayangnya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan li rajulin minal ansar. Dia mendatangi sebuah kebun milik seseorang dari kaum Ansar. Falamma dakhala fa idza bil jamal. Ketika ia datang, ternyata ia melihat seekor unta. Falamma ra'ah, ketika unta tersebut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han wa dharifat 'ainah, meraung unta tersebut. Kemudian mengalirlah air mata unta tersebut. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menghampirinya. Wa masaha zafirah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap pundaknya, fasakat, maka kemudian tenanglah unta tersebut. Tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man rabbul jamal?" Siapa yang memiliki unta ini? "Liman hadzal jamal?" Milik siapa unta ini? Fa'ata bifatan minal ansar. Kemudian datanglah seorang pemuda dari golongan Ansar dan ia berkata, "Huwa li ya Rasulullah." Unta itu milikku ya Rasulullah. Kemudian Rasul pun berkata kepadanya, "Afala tattaqillaha fi hadhil bahimah?"
Mengapa kau tak bertakwa kepada Allah pada hewan ini? Alladzi mallakaha Allahu iyyak, yang Allah milikkan hal ini padamu. Sesungguhnya onta ini mengeluh padaku, annaka tuji'uh wa tud'ibuh, bahwasanya kau membiarkannya kelaparan, namun kau terus membawakan hal-hal berat di punggungnya. Lihat, demikian rahmat Nabi bahkan sallallahu alaihi wasallam kepada hewan, apalah lagi kepada manusia. Demikian juga yang disampaikan ajarannya kepada para manusia. Diperintahkan kita untuk menyayangi dan merahmati sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Para orang-orang yang pengasih, para orang-orang yang penyayang, niscaya Zat yang Maha Pengasih akan menyayangi mereka. Para orang-orang yang penyayang, niscaya Zat yang Maha Pengasih akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Rahmatilah mereka yang ada di muka bumi, niscaya Zat yang ada di langit akan merahmatimu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat kepada makhluk yang ada di muka bumi, baik kepada manusia ataupun hewan, rahmat kita kepada mereka adalah sebab datang rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita lihat ikhwati rahimakumullah, di dalam kisah yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kisah yang kita semua tahu, bahwasanya Baghiyah min Baghaya Bani Israel, seorang pelacur di antara pelacur-pelacur Bani Israel, tersentuh hatinya ketika melihat seekor kalban min kilabil ard, anjing di antara anjing-anjing liar, talhathu turaba min al-atash, yang mengulurkan lidahnya karena kehausan. Tersentuh hati pelacur tersebut, kemudian dia mengambilnya air dan memberi anjing tersebut minum. Dari kejadian ini Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, syakarallahu laha, Allah berterima kasih kepada pelacur itu. Allah berterima kasih. Wa ghafara laha, kemudian Allah ampuni semua dosa-dosa pelacur itu. Wa adkhalahal jannah, dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Kepada anjing, rahmat kita kepada anjing menjadi sebab diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana apabila rahmat kita tunjukkan masih kepada manusia? Apalah lagi manusia yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apa rahmat yang akan kita dapatkan? Walillahi darrul qail, dari situlah syair berkata, idza kanatir rahmatu bil kilab taghfirul khataya bil baghaya. Apabila rahmat yang ditunjukkan kepada seekor anjing saja, hewan yang najis, rahmat yang ditunjukkan kepada seekor anjing dapat mengampuni dosa sebesar dosa seorang pelacur, famadza tasna'ur rahmah liman wahhada rabbal baraya. Maka apa yang dapat dilakukan rahmat apabila kita tunjukkan kepada manusia yang masih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Maka sebesar apa rahmat yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pengampunannya, keridhaannya, hidayahnya, rizkinya. Ikhwati rahimakumullah, agama yang sedemikian rupa, begitu kental padanya sifat rahmat. Mungkinkah agama ini mengajarkan tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan barbar, kerusakan fasilitas umum sebagaimana yang dituduhkan kepada kaum muslimin? Apakah itu dapat diterima oleh akal seseorang yang sehat? Sungguh tidak. Agama ini adalah agama rahmat, datang dari Rabb yang maha rahmat, dibawakan oleh Nabi yang memiliki sifat rahmat yang kental kepada para kaumnya terutama. Tak mungkin ajaran dan syariat yang dibawakan yang mengajarkan keburukan sedemikian rupa. Maka dalam hari yang fitrah ini, ikhwati rahimakumullah, layaknya kami sampaikan apa yang menjadi kewajiban kita semua, agar kita mempelajari Islam yang hak sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikan kepada para manusia, sampaikan kepada dunia, bahwa apabila mereka melihat sebuah tindakan-tindakan kerusakan dilakukan oleh kelompok atau individu yang mengatasnamakan Islam, katakan pada mereka, mereka sama sekali tidak mewakili ajaran Islam.
Kalaupun mereka meneriakkan takbir, kalaupun mereka bersalawat atas Nabi SAW, sungguh kerusakan, tindakan terorisme dengan nama jihad, dan lain-lain demikian, tidak ada sama sekali ajarannya dalam apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dibawakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian agama yang rahmah. Tapi ikhwati rahimakumullah, rahmah yang tepat agar kita fahami, rahmat bukanlah maknanya kita mendiamkan kekeliruan sebagaimana yang diinginkan sebagian kaum. Ketika disebut rahmatan lil alamin, harusnya kita berdiam dan tidak mengingkari kesyirikan, tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengingkari kebid'ahan. Tidak demikian, keliru. Rahmat yang tepat adalah sebagaimana rahmat orang tua kepada anaknya. Apakah rahmat orang tua kepada anaknya adalah dengan membiarkannya melakukan apapun semaunya tanpa menegurnya, bahkan tanpa menghukumnya? Apakah ini rahmat yang tepat? Atau justru itu kezaliman? Justru hal demikian adalah kezaliman. Maka di antara bentuk rahmat Allah, disyariatkannya lah pada kaum muslimin tugas al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan itu adalah bentuk rahmat bagi para manusia. Demi kebaikan para manusia, diperintahkan kita untuk menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dikarenakan kita mencintai dan menginginkan keselamatan kepada saudara kita sebagaimana kita ingin untuk diri kita. Demikianlah idealnya iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Maka demikian berangkat dari nilai itulah para ahlus sunnah mendirikan apa yang harus didirikannya, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serukan manusia kepada tauhid, karena itulah adalah jalan keselamatan satu-satunya. Kita ingkari manusia dari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada mereka, baik disadari ataupun tidak. Karena itu adalah jalan kecelakaan yang akan membawakan keabadian di neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tak sudi mengampuni apabila ia dipersekutukan. Dan Allah ampuni dosa-dosa selain itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Seruan kepada tauhid adalah sebesar-besarnya ma'ruf, dan seruan kepada kesyirikan adalah sebesar-besarnya kemungkaran. Sebagaimana tiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus, pastilah mereka membawa tugas demikian untuk menyeru manusia agar menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan menafikan sesembahan lain selainnya. Dan demikian pula kita seru manusia untuk berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah jalan keselamatan. Kita peringatkan manusia dari bid'ah-bid'ah yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bentuk beragama yang dikira manusia itu mendekatkan diri kepada Allah. Namun tak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sebesar-besarnya kemungkaran setelah kesyirikan. Kita peringatkan mereka dari hal ini sebagai bentuk cinta kita pada mereka. Kita menginginkan keselamatan untuk mereka sebagaimana kita inginkan untuk kita. Demikian rahmat yang tepat kita fahami. Rahmat yang tepat bukanlah kita berdiam diri dari kesyirikan. Bukanlah kita berdiam diri dari penyimpangan dan kesesatan. Tidak. Justru sebagai bentuk rahmat, kita peringatkan hal tersebut atas manusia. Dikarenakan kita menginginkan keselamatan bagi mereka sebagaimana kita inginkan bagi kita. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'bah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min kulli syarrin ista'adza bika minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirul kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.